Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Abdillah dengan NIM 41824010007. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UAS mata kuliah aljabar linear, yaitu terdiri dari dua soal. Jadi soal yang pertamanya itu tentang PCA atau yang disebut Principal Component Analysis. Nah, soal yang keduanya itu adalah SVD atau Singular Value Decomposition. Oke, yang pertama kita kerjain itu soal yang pertama tentang PCA. Soal yang pertama itu bagian A. Soalnya bentuklah matriks data X dari dataset di atas ini, kemudian lakukan sentralisasi data dengan mengurangkan rata-rata masing-masing variabel. Nah, jadi di soal UAS-nya itu dia ada table yang berisi karyawan dengan jumlah karyawannya, kemudian ada produktivitas sebagai X1, lalu ada kedisiplinan sebagai X2. Oke, jadi yang pertama itu kita akan mencari rata-rata setiap variabelnya. Rata-rata X bar pada setiap variabelnya. Oke, kita akan cari X bar 1 terlebih dahulu. X bar 1 terlebih dahulu. Caranya itu kita kita jumlahkan X1 nya, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dibagi jumlah karyawannya. Di sini jumlah karyawan itu ada 4. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 itu yang hasilnya 20 dibagi 4. Nah, 20 dibagi 4 ini yang dimana hasilnya adalah 5. Nah, X1 nya ini sudah, X bar 1 nya ini sudah ketemu, itu hasilnya 5. Sekarang kita akan cari X bar 2. Oke, caranya itu seperti tadi, kita masukkan X2 nya, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dibagi jumlah karyawan, yaitu 4, dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 itu hasilnya adalah 16. 16 dibagi 4, 16 dibagi 4 itu adalah 4. Ini hasil dari X bar 2. Oke, selanjutnya itu kita akan sentralisasi datanya. Nah, gimana cara sentralisasi datanya? Itu dengan X1 dikurang hasil perhitungan dari X bar 1 tadi. Itu kita fokus ke sini dulu. X1 nya itu 2 dikurang 5 itu menghasilkan min 3. Kemudian 4 dikurang 5 itu min 1. Lalu 6 dikurang 5 itu hasilnya 1. 8 dikurang 5 adalah 3. Lalu kita cari yang X2 nya. X2 dikurang X bar 2. Caranya sama seperti tadi. Sekarang yang X bar 2 nya kita fokusin ke sini. Jadi 1 dikurang 4 min 3. 3 dikurang 4 itu min 1. Lalu 5 dikurang 4 itu 1. 7 dikurang 4 adalah 3. Jadi ini hasil sentralisasi datanya. Nah, ini adalah hasil sentralisasi datanya. Sentralisasi data. Oke, selanjutnya kita
bikin matriks sentralisasinya. Matriks sentralisasinya yaitu MB sama dengan, nah kita tinggal masukin yang ini, hasil perhitungan dari sentralisasi datanya, yaitu min 3, min 1, 1, 3, 3, min 1, 1, 3, kemudian min 3, min 1, 1, 3, min 3, min 1, 1, 3. Oke, ini hasil sentralisasi datanya pada nomor 1 bagian A. Lanjut ke soal yang bagian B, yaitu hitung matriks covariance dari data yang telah disentralisasi dari data ini. Oke. Kita hitung matriks covariance. Nah, kalau buat cari metrik covariance itu yang pertama itu kita masukkan rumus variansi X-nya terlebih dahulu. Variansi X terlebih dahulu. Nah, ini rumusnya ya. Sigma buka kurung X1 dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. N itu adalah jumlah karyawan dikurang 1. Setelah ini kita akan cari variansi X1 nya terlebih dahulu. Var X1. Nah, cara mencari variansi X1 nya itu kita tinggal ambil dari sini. Jadi min 3 akar kuadrat adalah 9 tambah min 1 kuadrat, min 1 pangkat 2 adalah 1 tambah 1 pangkat 2 adalah 1 tambah 3 akar 2 pangkat 2 adalah 9 dibagi N. N nya itu adalah jumlah karyawan. Jumlah karyawan dikurang 1. Jumlah karyawan itu 4 kurang 1 jadi 3. Nah, jadi 9 tambah 1 adalah 10 tambah 1 11 tambah 9 itu adalah 20. 20 per 3. Ini variansi X1 nya. Lanjut kita cari variansi X2 nya. Variansi X2. Caranya itu sama kayak tadi. Kita ambil dari sini min 3 pangkat 2 adalah 9 tambah min 1 akar 2 min 1 pangkat 2 adalah 1 tambah 1 pangkat 2 adalah 1 tambah 3 pangkat 2 adalah 9 bagi N. N itu jumlah karyawan 4 dikurang 1 berarti 3. 9 tambah 1 10 tambah 1 11 tambah 9 hasilnya 20 per 3. Nah, langkah selanjutnya kita akan cari kovariansinya. Sini aja. Kovarians. Nah, rumusnya itu buka kurung X1, X2 tutup kurung.
masukkan 9 tambah 1 tambah 1 tambah 9, kemudian dibagi 3 dengan 20 per 3. Oke, covariance-nya ini sudah ketemu, yaitu ini. Sekarang kita cari C-nya. Nah, ini kan covariance X1 sama X2 nya ini kan udah ketemu. Kita tinggal pindahin ke sini. Jadi di sini itu kita masukkan variansi X1, variansi X2, kemudian covarian X1, covarian hasil dari covarian X2. Jadi 20 per 3 20 per 3. Salah. 20 per 3, masukin 20 per 3, 20 per 3. Ini itu variansi X1, variansi X2, covarian X1, covarian X2. Nah, jadi ini adalah hasil perhitungan dari nomor 1 yang bagian B. Itu hasil covariannya ini. Lanjut, kita akan mencari selanjutnya itu soalnya tentukan nilai agent atau agent value dan vector agent dari matriks covarian tersebut. Oke, kita akan selanjutnya itu kita akan cari agent value-nya itu agent value terlebih dahulu. Agent value. Ini kita masukin lagi dengan 20 per 3, 20 per 3, 20 per 3, 20 per 3. Nah, rumusnya ini determinan buka kurung lambda I dikurang C sama dengan 0. Berapakah lambdanya? Lalu kita masukkan sini aja. Oke. Lalu kita masukkan I. I itu adalah matriks identitas. Nah, rumusnya itu kita masukkan 1 0 0 1. Selanjutnya itu kita cari lambda I sama dengan lambda buka kurung, kita masukkan I nya yaitu 1001 01. Kemudian hasilnya adalah lambdanya kita satunya kita ganti lambda ya 0 0 lambda. Nah, ini itu yang disebut lambda
Dan kita cari lambda I dikurang C. Lambda I dikurang C. Nah, lambda I-nya berapa? Ini lambda I-nya kita turunin. Itu lambda 0, 0 lambda. Oke, dikurang C-nya itu tadi ini. C-nya itu 20/3. 20/3. Ini tuh ditambahin min 20/3. Min 20/3. Oke. Nah, hasil ya. Kita masukin lambda di sini. Jadi lambda dikurang 20/3. Lambda min 20/3 min 20/3 min 20/3 dan lambda min 20/3. Nah, ini hasil determinan I dikurang C. Kita lanjut cari determinan buka kurung lambda I kurang C sama dengan lambda dikurang 20/3. Lambda min 20/3 kurung lambda lagi 20/3 kurung kemudian dikurang masukkan 20/3 min 20/3 min 20/3. Oke, dengan hasilnya itu adalah lambda min 20/3 pangkat 2 dikurang buka kurung min 20/3 akar 2, yang dimana hasilnya itu adalah 0. Lanjut kita ke rumus. A tambah B lanjut kita ke rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A dikurang B itu kurung A ditambah B kurung. Nah, habis itu A kurang B nya ini dimajuin ke belakang. Jadi A kurang B sama dengan lambda min 20/3 kurang 20/3 sama dengan lambda min 40/3. Selanjutnya itu A tambah B nya itu dimajuin ke depan.
A tambah B, ya. Masukin lambda dikurang 20/3 tambah 20/3 sama dengan hasilnya itu lambda, kemudian buka kurung min lambda yaitu 40/3 dikurang lambda sama dengan 0. Jadi lambda satunya itu adalah 40/3, sedangkan lambda 2 nya adalah 0. Ini lambda 1. Nah, jadi lambda 1 itu sama dengan 40/3, dia menjadi eigenvalue terbesar. Eigenvalue terbesar. Eigenvalue sudah ketemu, sekarang kita akan mencari eigenvektornya. Oke, selanjutnya kita akan mencari eigenvektor. Bagaimana mencari eigenvektor? Rumusnya ini adalah C dikurang lambda I dikurang lambda I sama dengan C-nya itu adalah 20/3 kurang 40/3, bawahnya ini 20/3 terlalu jauh, sini 20/3, sini 20/3 dikurang 40/3. Nah, hasilnya itu adalah 20/3 dikurang 40/3, hasilnya adalah min 20/3. Nah, ini tinggal turunin 20/3, ini tinggal turunin juga 20/3. Nah, 20/3 dikurang 40/3 adalah min 20/3. Jadi lambda ini itu adalah 40/3. Lambda satunya adalah 40/3. Kemudian kita masukkan rumus C dikurang lambda I kurung V sama dengan 0. Jadi di sini kita masukkan hasil dari ini, yaitu
20/3 min 20/3. Selanjutnya X Y sama dengan 0 sama dengan 0 0. Kita tulis 20/3 3x ditambah 20/3 Y sama dengan 0 sama dengan Y sama dengan X. Jadi eigenvektor eigenvektornya V1 sama dengan 1 1. Lanjut kita hapus dulu. Setelah itu kita masukkan lambda 2 sama dengan 0. Lambda 2 sama dengan 0. Masukkan CV sama dengan 0 sama dengan 20/3 X tambah 20/3 Y sama dengan 0 sama dengan 0 Y sama dengan min X. Jadi eigenvektor V2 nya ini adalah eigenvektor V2 nya ini adalah 1 min 1. Ini eigenvektor yang V1 1 1, kalau yang V2 nya ini adalah 1 min 1. Nah, lanjut soal yang ini adalah jawaban soal yang nomor 1 bagian C. Nah, kita lanjut soal yang D. Soalnya itu adalah tentukan komponen utama pertama, yaitu prinsipal komponen 1, dan jelaskan mengapa komponen tersebut dianggap sebagai komponen utama. Oke. Jadi yang di D ini komponen utama pertama PC 1, komponen utama PC 1 yaitu adalah sigma 1 Jadi komponen utama PC 1 itu adalah lambda 1 yang dimana hasilnya itu adalah 40/3. Karena ini itu dipilih berdasarkan eigenvalue yang terbesar. Dipilih berdasarkan eigen value
yang terbesar. Nah, jadi ini jawaban yang nomor 1 bagian D. Jawabannya itu adalah komponen utama PC1 adalah lambda 1 sama dengan yang dimana hasilnya itu adalah 40/3. Jadi ini itu dipilih berdasarkan eigenvalue yang terbesar. Yang terakhir dulu. Ini adalah jawaban bagian 1 bagian D. Oke, soal selanjutnya itu yang terakhir nomor 1 yang E. Hitunglah presentasi variansi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen utama. Oke, kita akan cari total variasinya. Total variasi. Nah, jadi total variasi ini rumusnya adalah sigma lambda sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan lambda satunya itu adalah 40/3, sedangkan lambda 2 nya ini adalah 0. Tambah 0. Hasilnya adalah 40/3. 40/3 ini adalah total variasi. Total variasinya. Lanjut, kita akan mencari presentasi tiap komponennya. Presentasi tiap komponennya. Komponen yang pertama itu PC1, yang dimana rumusnya itu adalah lambda 1 bagi sigma lambda dikali 100%. Sama dengan lambda satunya adalah 40/3 dan 40/3 dibagi 40/3 dikali 100%, dimana hasilnya ini adalah 100% buat PC1. Jadi PC1 ini menjelaskan seluruh variasi data. PC1 seluruh variasi data. Nah, divisi 1 ini dia ngejelasin seluruh variasi data. Sedangkan PC2
2 rumusnya itu adalah lambda 2 dibagi sigma lambda dengan dikali 100% ya. Dikali 100%. Ini lambda ya. Jadi kita tinggal masukkan lambda 2 itu adalah 0. Lambda 2 nya 0 per sigma lambda itu adalah 40/3. 0 bagi 40/3 dikali 100%, yang dimana hasilnya ini adalah 0%. Jadi pada PC2 ini dia tidak ngejelasin variasi data sama sekali. PC2 tidak menjelaskan variasi data sama sekali. Oke. Jadi kalau PC1 itu dia ngejelasin seluruh variasi data, sedangkan PC2-nya ini tidak menjelaskan variasi data sama sekali. Karena di sini ini 0%. Oke, jadi saya akan lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu tentang SVD atau Singular Value Decomposition. Jadi pada soal UAS yang nomor 2 ini juga terdapat tabel ya, yaitu ada tabel pelanggan, produk A, produk B. Pelanggannya itu ada P1, P2, dan P3. Jadi soal nomor 2 bagian A itu dia menyuruh tentukan matriks A transpose dikali A dan A dikali A transpose. Oke, jadi kita akan masuk ke perhitungannya. Jadi pada tabel ini tuh diketahui bahwa matriks A yaitu 4, 2, 3 dan 2, 4, 3. Kita tulis matriks A sama dengan, kita masukkan angkanya 4, 2, 3, 4, 2, 3, terus 2, 4, 3, 2, 4, 3. Nah, lalu selanjutnya kita akan cari matriks A transpose-nya terlebih dahulu. Ini ordo 3 kali 2. Jadi kita mencari matriks A transpose terlebih dahulu. Matriks A transpose. Bagaimana mencari matriks A transpose? Dia tinggal mengubah ordonya, yang dimana matriks A ini kan ordonya 3 kali 2. Kalau matriks A transpose kita ubah jadi ordo 2 kali 3. Yaitu kita ubah jadi 4, 2, 3 jadi baris. Kemudian 2, 4, 3 garis. Oke, matriks A transpose-nya ini sudah dapat. Sekarang kita akan mencari matriks A dikali A transpose dikali A. Matriks A transpose dikali A. Kita masukin matriks A transpose-nya terlebih dahulu, yang 4, 2, 3, 2, 4, 3 ini.
3, kemudian 2, 4, 3. Nah, kemudian kita masukin matriks yang A tadi di atas. Masukin 4, 2, 3, 2, 4, 3. Oke, jadi cara menghitung matriks A transpose dikali A itu caranya itu baris dikali kolom. Kita akan hitung. Jadi di sini kita akan kalikan 4 kali 4. 4 dikali 4, kemudian tambah 2 kali 2, 2 dikali 2, kemudian tambah 3 dikali 3, lalu yang bawahnya ini kita kalikan dengan yang ini. Jadi 4 kali 2, 4 kali 2 tambah 2 dikali 4, 2 dikali 4, kemudian 3 dikali 3, oke, yang sebelahnya ini 2 dikali 4, kemudian 4 dikali 2, 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 3. Nah, yang bawahnya ini 2 dikali 2, 2 dikali 2 tambah 4 kali 4 tambah 3 dikali 3. Tutup kurung. Jadi kita tinggal hitung 4 dikali 4, kemudian ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 3, yang dimana hasilnya ini adalah 23, 23, kemudian 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 3, yaitu hasilnya adalah 25. Lalu 2 dikali 4 tambah 4 dikali 2 tambah 3 dikali 3, hasilnya 25. Kemudian 2 kali 2 tambah 4 kali 4 ditambah 3 kali 3, yang dimana hasilnya adalah 29. Ini adalah hasil perhitungan dari matriks A transpose dikali A. Oke, selanjutnya kita akan mencari matriks A dikali A transpose. Matriks A dikali A transpose. Nah, caranya itu kita masukkan matriks A nya yaitu 4, 2, 3, 2, 4, 3. 4, 2, 3 dan 2, 4, 3. Nah, lalu kita masukkan hasil perhitungan dari tadi A transposnya yaitu 4, 2, 3
243, atau yang telah kita ubah jadi ordo 2 dikali 3. Oke, kita akan lanjut ke perhitungannya. Jadi kita masukkan 4 dikali 4 tambah 2 dikali 2, kemudian di bawahnya itu 2 dikali 4 tambah 4 dikali 2, ini 3 dikali 4, terus 3 dikali 2, lanjut 4 kali 2 tambah 2 dikali 4, kemudian 2 dikali 2 tambah 4 dikali 4, dan 3 dikali 2 tambah 3 dikali 4, terus yang terakhir 4 dikali 3 ditambah 2 dikali 3, ya 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 3, dikali 3 dan 3 dikali 3 tambah 3 dikali 3. Nah, kita tinggal jumlahkan. Jadi intinya itu kalau perhitungan matriks A dikali A transpose atau A transpose dikali A itu cara perhitungannya itu jadi baris dikali kolom. Oke, kita akan hitung. 4 dikali 4 ditambah 2 kali 2, yaitu hasilnya 20. Kemudian 2 dikali 4 tambah 4 kali 2, yaitu hasilnya 16. Kemudian 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 2, yaitu 18. Lalu 4 dikali 2 tambah 2 dikali 4, dimana hasilnya adalah 16. Kemudian 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 4, hasilnya itu adalah 20. Lalu 3 dikali 2 tambah 3 dikali 4, itu hasilnya adalah 18. Lanjut 4 dikali 3 tambah 2 kali 3, itu hasilnya adalah 18. Kemudian 2 dikali 3 tambah 4 dikali 3, itu hasilnya juga 18. Kemudian 3 dikali 3 tambah 3 dikali 3, hasilnya juga 18. Jadi ini adalah hasil matriks A. Ini adalah hasil matriks A dikali A transpose. Sedangkan ini adalah hasil matriks A transpose dikali A. Oke, ini jawaban yang nomor 2 bagian A. Sini. Lanjut kita ke soal yang nomor 2 bagian B-nya. Soalnya itu adalah hitung nilai eigen dari matriks A transpose A, kemudian tentukan nilai singular dari matriks A-nya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan nomor 2 bagian B. Sini aja. B. Kita masukin rumus determinan, buka kurung, A transpose dikali A, kemudian dikurang lambda I sama dengan 0.
Nah, kita masukkan Oke, kita akan masukkan hasil dari A transpose dikali A. Kita masukkan ini. Sorry, ini bukan 23 tapi 29 ya. Salah. Oke. Kita akan masukin A transpose dikali A hasilnya. Yaitu 29 25 29. Ini adalah hasil A transpose dikali A. Kemudian kita masukkan lambdanya. Ini lambda dikurang. Oke, lanjut. Jadi ini adalah 29 dikurang lambda angkat 2 dikurang 625 sama dengan 0. Kemudian 29 dikurang lambda sama dengan 25. Oke, selanjutnya itu kita akan mencari lambda 1 dan lambda 2-nya. Rumusnya itu gimana? Kalau rumus lambda adalah A ditambah B kemudian A dikurang B. Oke, kita nyari lambda 1 terlebih dahulu. Jadi A nya ini adalah lambda 1 sama dengan A nya ini adalah 29 ditambah 25. 29 tambah 25 yang dimana hasilnya itu adalah 54. Nah, kalau nyari lambda 2 itu kebalikannya, jadi dikurang. Jadi 29 dikurang 25. Jadi lambda 2-nya ini adalah 4. Oke. Lambda 1, lambda 2 udah ketemu. Sekarang kita cari singular value-nya. Oke. Di sini aja. Kita cari singular value-nya. Rumusnya itu adalah singular value sama dengan akar dari lambda. Jadi singular value pertamanya itu adalah akar dari lambda 1, yaitu akar 54. Kemudian singular value yang kedua adalah akar dari lambda 2, yaitu 4. Ini hasilnya. Oke, jadi pada soal B ini sudah terjawab. Soal bagian B. Kita lanjut ke soal bagian 2, bagian C. Yaitu soalnya tentukan vektor eigen yang bersesuaian dan bentuk
matriks V dan matriks U-nya. Di sini deh. Nah, jadi di sini pertama itu kita akan mencari matriks V-nya terlebih dahulu. Matriks V. Jadi diketahui lambda satunya itu sama dengan 54 sekian 54. Kita akan masukkan rumusnya, yaitu buka kurung A transpose A dikurang lambda 1 yaitu 54. Kita masukkan lambda 1 54 kemudian V sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan A transpose A yang tadi sudah kita bahas. Kita masukkan hasil perhitungan A transpose A, yaitu 29 25 dan 29. Setelah itu kita masukkan setelah itu kita kurang hasil dari lambda 1 ini. 29 dikurang 54 kecilannya. Jadi 29 dikurang 54. Di sini juga 29 dikurang 54. Nah, 29 dikurang 54 itu hasilnya adalah minus 25. 25 tinggal pindahin, 25 ini juga tinggal pindahin, 25. 29 dikurang 54 min 25. Oke. Selanjutnya adalah kita turunin 20 min 25 min 25 ini X Y sama dengan 0. Jadi baris satunya itu adalah baris 1 sama dengan min 25X ditambah 25Y sama dengan 0 sama dengan X sama dengan Y. Oke. V sama dengan 1 1. Langkah selanjutnya kita akan menormalisasikan ya. Oke, lalu kita akan normalisasi.
Nah, V ini itu dinamakan norma V atau panjang vektor. Itu adalah akar 1/2 ditambah 1/2, yang dimana hasilnya adalah akar 2, karena 1/2 itu 1 tambah 1/2 itu 1, jadi hasilnya adalah akar 2. Dan V1 nya itu sama dengan V dibagi panjang vektor dengan 1 per panjang vektor itu akar 2 dengan 1 hasil V1 ini adalah 1 akar 2. Ini V1 sudah ketemu. Kita akan mencari, kita akan masukkan lambda 2 nya terlebih dahulu. Lambda 2 nya itu tadi adalah 4. Nah, rumusnya itu adalah hasil perhitungan dari A transpose dikali A transpose A dikurang lambda 1 V sama dengan 0. Oke. Kita masukkan hasil perhitungan dari A transpose dikali A tadi. Yaitu 29, 29. Ini lambda 2 ya, bukan 1. Jadi kita masukkan lambdanya. Hasil dari lambda 2 ini adalah 4, jadi 29 dikurang 4, ini dikurang 4. Kita masukin X, Y sama dengan 0. Dengan 0. Jadi baris ke 1 sama dengan 25X tambah 25 tambah 25Y itu sama dengan 0. Kemudian X sama dengan min Y. Jadi V nya sama dengan 1 min 1. Oke, langkah selanjutnya kita akan normalisasi lagi. Di sini saja. Normalisasi itu panjang vektor sama dengan akar dari 1/2 ditambah min 1/2, yang dimana adalah hasilnya sama akar 2. Jadi V2 nya adalah V bagi panjang vektor dengan 1 per akar 2.
1 1. Jadi matriks V-nya adalah satu per akar 2 1 per akar 2 1 per akar 2 1 per akar 2 1 per akar 2. Nah, ini adalah hasil matriks V-nya. Selanjutnya kita akan mencari matriks U. Matriks U-nya U dengan U1 sama dengan 1 per singular value 1 A kali F. Jadi V sama dengan V1 di rumusnya itu adalah A dikali V1 sama dengan A nya itu adalah matriks yang tadi nih 4 2 3 2 4 3. Kita masukkan matriksnya 4 2 3 2 4 3. Oke, sama dengan 1 per akar 2 itu 1 1 dengan 1 per akar 2 6 6 6. Lalu langkah selanjutnya kita akan normalisasi dengan singular value. Normalisasi dengan singular value 1. Nah, rumusnya itu adalah V1 dengan 1 per hasil dari singular value 1 jadi 1 adalah 1 per 3 akar 6. Oh iya, sorry, tadi kan singular value satunya ini kan tadi akar dari 54, jadi disederhanakan lagi menjadi 3 akar 6. Ini sama 1 per akar 2 itu 6 6 6. Hasilnya adalah
6, 2 per akar 6, 2 per akar 6. Nah, ini adalah hasil dari V1 nya, yaitu 2 per akar 6, 2 per akar 6, 2 per akar 6. Lanjut kita akan mencari A dikali V2. Ini A dikali V1. Selanjutnya kita akan mencari A dikali V2. Ini hapus saja. V dikurang V2 yaitu A dikali V2 dengan kita masukkan matriks A tadi terlebih dahulu, yaitu 4, 2, 3, 2, 4, 3. 4, 2, 3, kemudian 2, 4, 3. Selanjutnya itu kita masukin 1 per akar 2 itu 1 min 1 sama dengan 1 per akar 2 2 min 2 dan 0. Kemudian kita akan normalisasi lagi dengan singular value yang singular value 2. V2 normalisasi dengan singular value 2. Jadi V2 sama dengan 1 per singular value 2 A dikali V2 sama dengan 1 per 2 1 akar 2 dan 2 min 2 0. Jadi U nya itu adalah per akar 6 2 per akar 6 2 per akar 6 dan 1 per akar 2 dan min 1 per akar 2 0. Jadi ini rumus V2 nya ini adalah 1 dibagi singular value 2. Tadi hasil singular value 2 nya itu adalah 2, jadi 1 per 2. Oke, U nya ini sudah ketemu. Matriks V nya juga udah ketemu. Kemudian matriks U nya juga sudah ketemu.
Selanjutnya kita akan tulis hasil dekomposisi SVD. Langkah terakhir adalah menulis hasil dekomposisi SVD. Hasil dekomposisi SVD, yang dimana rumusnya itu adalah A sama dengan U sigma V transpose. Kita tinggal masukkan A sama dengan, kita masukkan hasil U nya. Tadi hasil U nya adalah ini. Jadi 2 per akar 6, 2 per akar 6, 2 per akar 6, 1 per 2, 1 per akar 2, kemudian min 1 per akar 2, kemudian 0. Kita masukkan ke sini. 2 per akar 6, 2 per akar 6, 2 per akar 6, kemudian 1 per 2, 1 per akar 2, 2 min 1 per akar 2, kemudian 0. Ini U nya sudah ketemu. Kemudian matriks sigma. Yaitu 3 akar 6. Ini U nya 3 akar 6, kemudian 0, 0, 0, 2, 0. Ini sigma matriks. Kemudian tinggal kita masukkan yang V nya tadi. Kita tinggal masukkan matriks V nya. Ini matriks V nya tinggal masukkan ke sini, yaitu 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, dan 1 per 2. 1 per akar 2, sorry. 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2, 1 per akar 2. Ini matriks V nya. Jadi hasil dekomposisi SVD nya itu hasilnya adalah ini.